Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah azakumullah, kehidupan manusia itu beraneka ragam. Terkadang seseorang dalam keadaan sehat dan terkadang dia akan merasakan sakit yang dirasakannya. Terkadang manusia kita lihat dalam keadaan senang, besok atau lusa kita akan melihat dia dalam keadaan bersedih. Terkadang hidup ini kita dalam keadaan tenang, terkadang kita dalam keadaan aman. Namun suatu waktu Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut rasa aman tersebut. Allah kurangi rasa aman tersebut dari umat manusia yang sedang merasakan kenikmatan yang ada dalam keamanannya tadi. Perlu kita cari, kenapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut rasa aman dari seseorang? Kenapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malapetaka pada suatu kaum? Kenapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang yang tadinya penuh dengan kesenangan dipenuhi atau diselingi dengan kesedihan yang ada di dalam kehidupannya? Di dalam surat An-Nahl ayat ke-112 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perumpamaan suatu negeri kanat aminatan mutmainnah, yang tadinya negeri tersebut dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang mana rezeki, kenikmatan yang datang kepada mereka itu melimpah ruah dari segala penjuru. Namun apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fakafarat bi an'umillah. Kemudian dia kufur. Mereka mengkufuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah timpakan kepada mereka, Allah uji mereka dengan rasa lapar dan rasa takut. Kenapa demikian? Bima kanu yasna'un. Ya, disebabkan perbuatan yang mereka perbuat. Dalam surat An-Nahl ini kita bisa mengetahui, ternyata ketika kita mendapatkan suatu musibah, ternyata ketika kita mendapatkan suatu malapetaka, ternyata ketika kita mendapatkan suatu kesulitan, itu ternyata datangnya bukan dari orang lain. Ternyata penyebabnya berasal dari kita sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi keadaan yang menyulitkan diri kita? Tentunya kita diperintahkan untuk selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita. Tentang permasalahan sabar ini, kita lihat ya, ternyata sabar ini sudah dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi tekanan dari kaumnya. Bahkan bukan hanya kaumnya, menghadapi tekanan dari ayahnya yang membuat patung, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjual patungnya tersebut. Kemudian kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim sampai dilemparkan oleh kaumnya ke api yang besar menyala-nyala. Tapi Nabi Ibrahim bersabar menghadapi keadaan tersebut. Kita lihat Nabi yang lainnya, Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan oleh kakak-kakaknya sendiri. Bukan dilemparkan oleh musuh-musuhnya, bukan, tapi dilemparkan oleh orang terdekat darinya. Kakak-kakaknya sendiri melemparkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur, yang kemudian diambil oleh orang yang lewat, dijadikan budak Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lihat bagaimana kehidupan yang begitu menyulitkan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa? Nabi Yusuf bersabar menghadapi keadaan tersebut. Nabi Ismail alaihissalam dibaringkan, siap-siap untuk disembelih lehernya. Tapi beliau bersabar. Kenapa? Karena tahu ini adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Ayub alaihissalam menghadapi penyakit yang begitu dahsyatnya, penyakit yang dirasakannya. Bukan hanya penyakit yang dirasakannya saja, bahkan Nabi Ayub alaihissalam habis semuanya, habis seluruh keluarganya, habis seluruh hartanya, kecuali hanya satu orang istrinya saja yang tersisa. Tapi Nabi Ayub sabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Begitu pula dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam ujian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau bersabar dalam menghadapinya. Kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya wajib mencontoh para nabi yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Kita wajib untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun keadaan pedih yang dirasakan oleh kita, kesulitan apapun yang dirasakan oleh kita, kita wajib untuk bersabar. Kita ingat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa bagi orang-orang yang bersabar? Surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di antaranya di dalam surat Ar-Ra'd. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Ketika mereka akan masuk ke dalam surga, disambut oleh para malaikat dengan mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Kenapa? Bima sabartum, dikarenakan kalian bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang menjelaskan, kata Rasulullah, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, niscaya dia akan dijadikan orang yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini bisa membiasakan diri kita untuk bersabar. Kenapa? Karena dengan kesabaran seluruh kesulitan yang kita rasakan akan segera sirna, akan mudah kita menghadapinya, akan mendatangkan pahala yang sangat-sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bersabar, orang yang bisa menghadapi seluruh kesulitan yang melanda kita dengan penuh kesabaran, sehingga kita termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya disebabkan kesabaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.